Oras, salam reformanda Masiha Holongan. Tema renungan kita di pagi hari ini adalah berjaga-jagalah, yang diambil dari Markus 13 ayat 35. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu bila manakah tuan rumah itu pulang, menjelang malam, atau tengah malam, atau larut malam, atau pagi-pagi buta. Pada bagian ini, Yesus sedang mempersiapkan para pengikutnya menghadapi akhir zaman. Dia menceritakan sebuah kisah tentang seorang tuan yang melakukan perjalanan dan menugaskan para pelayannya pekerjaan yang harus mereka lakukan. Tuan itu mengharapkan mereka untuk melakukannya dengan sungguh-sungguh, dan dia meminta seorang penjaga pintu untuk mengawasi para pekerja. Apa yang harus penjaga pintu perhatikan? Apakah dia harus mengawasi kembalinya Tuhan? Biasanya orang mengartikan bahwa ayat ini memerintahkan untuk berjaga-jaga atas kembalinya Tuhan yang tidak diketahui waktunya. Sebenarnya bukan itu intinya, karena penjaga itu harus mulai mengawasi segera setelah tuannya pergi. Dia tahu tuannya tidak akan segera kembali. Lalu apa yang harus dia perhatikan? Dia harus menjaga agar tidak ada yang bisa menipu dia dan masuk ke dalam rumah dan menghancurkan dan merampok semua yang dimiliki tuannya. Yesus menekankan untuk waspada, jangan tertidur, berjaga-jagalah. Menunggu merupakan pekerjaan yang paling membosankan. Orang sering berkata demikian. Ketika mereka menanti yang berkepanjangan dan tanpa mengetahui dengan jelas kapan tiba waktunya. Penantian demikian akan menimbulkan jemu, lelah, kesal, dan lengah bagi orang yang menunggu. Akibatnya, berbagai kenikmatan dan daya tarik dunia yang begitu menggoda akan membuat kita gampang jatuh ke dalam dosa. Demikian juga dalam berjaga-jaga. Ada godaan dan tekanan yang akan menyerang kita, yang membuat kita berpikir bahwa berjaga-jaga adalah sia-sia dan bodoh. Akibatnya, membuat kita menyerah dan berhenti hidup sebagai seorang Kristen, berhenti berjalan dalam iman, berhenti percaya pada kebenaran Tuhan. Hati-hati, jangan biarkan apapun mengalihkan perhatian kita. Jangan biarkan apapun menghalangi kita untuk menjadi seperti yang diinginkan Tuhan di zaman akhir ini. Inilah cara kita waspada dan berjaga-jaga. Kita tidak bisa menatap ke langit sepanjang waktu, menunggu kedatangannya. Kita harus berjaga-jaga agar kita tidak tertipu. Jadi kita perlu waspada dan peka terhadap bahaya dari rasa puas diri dan kecerobohan dalam perjalanan kita sehari-hari dengan Tuhan. Hari ini kita diingatkan untuk menyadari bahwa Tuhan datang pada saat yang tak terduga. Sebab itu, marilah kita membangun sikap seorang hamba yang senantiasa waspada, setia, baik, taat, dan bertekun dalam mengusahakan untuk tetap waspada dan terjaga, tidak tergoda dan lalai. Semoga saat kedatangannya kembali, Tuhan melihat kita dalam kondisi terjaga dan telah menyelesaikan tugas serta tanggung jawab kita, dan bukan dalam keadaan lengah dan tertidur. Dengan demikian, kita dianggap layak dan mengalami kebahagiaan kekal bersama Allah dalam kerajaannya. Pertanyaan untuk renungan pribadi, mengapa Yesus meminta kita harus waspada, berjaga-jaga,
dan terutama berdoa? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur karena anak-Mu, Yesus Kristus, mengingatkan kami untuk waspada dan berjaga-jaga. Tolong kami dalam masa penantian, agar kami tidak lalai dan jatuh tertidur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan kita pagi ini. Selamat berkarya bagi Tuhan. Salam Reformanda Masiha Holongan.